Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hidayat dari kelas 2 ICB dengan NIM 23573010006. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 mata kuliah framework lanjutan. Yang dimana itu ada tiga ada tiga materi yang akan saya bahas, yaitu ada penggunaan gate clone, penggunaan use effect, dan dynamic route. Nah, langsung saja yang pertama itu tuh Git clone. Git clone ini ceritanya itu kita nge-upload project di GitHub. Nah, terus kita tuh mau mendownload data project tersebut yang dari GitHub itu ke device kita, entah itu device laptop atau PC, itu dimanapun itu. Nah, caranya itu pertama ngebuat dulu folder untuk kita menyimpan si projectnya. Di sini saya ngebuat foldernya itu ini sesuai dengan modul, yaitu nama dan strip sedap gitu, terserah di mana aja sih, saya letaknya di D. Nah, kalau udah kita buka GitHub-nya, yang pertama itu kita bisa lihat di repository yang kita pakai, ini repositorinya. Lalu di bagian kode ini kita copy ini. Nah, kalau udah kita buka Viscode, lalu kita buka file yang udah kita buat tadi sebelumnya, kita buka new terminal, lalu di sini tuh kita pakai git clone link tadi spasi titik. Nah, dengan ini kita akan mengcloning project yang ada di GitHub itu ke device kita. Nah, kalau udah di enter aja. Kalau udah di enter dan ditunggu sampai selesai, lalu jalankan npm install dan npm run dev-nya agar kita bisa mendapatkan link dari project tersebut. Kita ngeliat outputnya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke penggunaan use effect. Use effect ini tuh hook di React yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah komponen. Nah, kalau useStat itu hook diri ini digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah komponen. Kalau useEffect ini digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen selesai di-render. Nah, yaitu langkah-langkahnya itu pertama kita ngebuat file data, lalu folder data, lalu file product strip sedap.json. Nah, di sini saya ngebuat itu di pertemuan 5. Saya ngebuat folder data, lalu di dalamnya itu ada file product strip sedap.json. Nah, isinya ini udah ada di modul, yaitu data-data dari produknya, yaitu produk makanan minuman. Selanjutnya itu saya ngebuat file baru di page. Nah, di page ini saya ngebuat file baru dengan nama product.jsx, yang dimana isinya itu sama dengan dari modul. Kalau udah kita tambahkan komponennya itu di sidebar, bisa diakses ya. Ini saya tambahkan. Nah, ini kan ada nav linknya ya, berarti otomatis kita harus tambahkan rootnya di sini. Udah. Pastikan dia udah terimpor. Nih. Nah, kalau udah tampilannya itu akan seperti ini. Ya, ada, lalu ini dia. Ada 30 data. Nah, kalau gitu aja, ini kan tanpa use effect ya. Nah, kalau tanpa use effect itu ntar jadinya tuh seperti ini. Kita inspect, kita buka network, lalu di bagian fetch-nya itu, ini karena sebelumnya saya udah pakein use effect ya. Jadi kalau misalnya dia uh, enggak, itu ntar itu kayak rame gitu nih, banyak ininya. Cuman kalau misalnya kita pakein use effect, nah use effect itu ada beberapa bagian yang saya ubah di bagian produk. Ini kan dari Bapak nih. Ada beberapa yang saya ubah. Ini hasil yang udah diubahnya. Nah,
Nah, kalau misalnya kita use effect itu kita ngambil datanya itu dari ini, demi ada linknya gitu. Nah, terus juga kalau misalnya pakai use effect nanti tuh di bagian network dan fetch-nya itu dia kosong. Besar segitu. Nah, lalu masuk ke uh, use effect dengan dependency state. Nah, jadi kita ngebuat state baru yaitu ini. Kita buat state baru, const query, set query. Nah, lalu di bagian ininya, use effect-nya itu kita tambahkan di belakang ini query. Dan di bawah ini juga return query. Nah, kita tambahin. Nah, jadi setelah itu kita tambahkan kolom search untuk mencari berdasarkan nama produk. Nah, kita masukkan itu di atas table ya, ini kolom input pencarian, kolom search. Nah, ini dia. Nah, itu tuh dipakai untuk ini. Jadi itu kita buka network fetch. Nah, misalnya sini saya cari produk apa ya? Misalnya Calvin itu ada ya, Calvin Klein. Calvin. Nah, jadi itu dia tuh munculnya itu uh, per kata gitu ya. Misalnya saya ketik, ya misalnya saya ketik dari Calvi aja muncul dia Calvi. Jadi itu kayak uh, misalnya kan kalau misalnya kita ngetik tuh kadang terbata-bata gitu ya, kayak misalnya CAL. Nah, itu kayak setiap kali kita ngetik tuh akan terdata gitu. Nah, kalau misalnya lancar ngetiknya gitu kan kayak langsung zip gitu aja, search-nya tuh langsung Calvin gitu. Nah, kalau udah, jadi setiap ada pemanggilan state itu query-nya tuh bakal berubah. Jika pemanggilan state nih kan. Lalu kita terapkan debounce. Nah, debounce itu menggunakan timeout. Di sini kita set timeoutnya 500. Jadi delay pencariannya itu ada 5 detik. Sekian detik itu. Lalu ini di clean up saat query-nya berubah. Jadi kayak dibersihkan gitu delaynya saat query-nya berubah. Nah, selanjutnya itu ada dynamic route. Jadi itu kita eh, membuat halaman detail dari list produk berdasarkan ID. Nah, yang pertama kita ngebuat root barunya itu ya ini produk. Terus kalau udah kita ngebuat eh, nama produk itu menjadi link ke detail. Jadi itu maksudnya itu kan ini sebelumnya itu nama-nama produknya itu kayak namanya tuh sebelumnya tuh kayak ya udah nama aja gitu loh. Misalnya ini saya hapus. Betul nggak ya dia? Nah, ya. Nih misalnya kayak namanya tuh sekedar nama gini doang kan. Nah, terus kalau misalnya kita tambahkan ini namanya itu jadi in link, jadi dia jadi link gini. Loading. Nah, terus jangan lupa juga ngebuat file baru di page yaitu product detail yang isinya ini udah dari apa ya, udah dari modul. Nah, hasilnya tuh nama-nama produk itu akan jadi link dan kalau dipencet itu akan masuk ke halaman produk dan si ID-nya. Nah, ID-nya satu kan. Nah, sini tuh langsung muncul tuh detailnya seperti gambar, nama, kategori, brand, dan harga. Ke yang ini di produk kita pilih nomor 2 nih, ID-nya sesuai nomor 2 dan detail produk ID 2. Kita seterusnya, misalnya ini honey jar, tuh ID-nya sesuai seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.